terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami semua dapat hadir di sekolah hari ini. Ya Allah, berikanlah kelancaran dan kemudahan pada kami dalam menuntut ilmu, dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih ketua kelas sudah pimpin berdoa. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadirannya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Akmal sakit. Siapa lagi? Jimmy? Izin ya. Ya, siapa lagi? Ridwan. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Ya, sebelum itu Ibu minta untuk berdiri terlebih dahulu. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional. Untuk apa kita menyanyikan lagu nasional? Untuk menumbuhkan rasa semangat, rasa persatuan, dan menumbuhkan rasa nasib. Sebelum itu kita baca dulu atau kita cari tahu kegiatan kita hari ini mau apa, ya, dengan membaca kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar Ibu minta Irza bacakan, tolong. Kompetensi dasar konstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi Ibu minta Cinta untuk membacakannya. Indikator pencapaian kompetensi: menulis teks ceramah dengan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat teks ceramah dengan tepat. Nah, jadi kompetensi dasar kita mengkonstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Dan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi, nanti kalian Ibu minta untuk membuat teks ceramah dengan menggunakan struktur yang tepat, ya. Setelah itu, pada kegiatan hari ini ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap itu dinilai dari sikap kalian saat belajar hari ini. Apakah nanti kalian saat diskusi bekerja sama, misalkan percaya diri saat presentasi, misalkan. Nah, itu sikap, salah satu contoh sikap. Pengetahuan saat nanti Ibu berikan soal-soal pretest atau post-test. Dan keterampilan itu yang dinilai adalah dari tugas diskusi kalian, ya, tugas kelompok. Nah, itu aspek penilaian hari ini. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan pretest, ya. Jadi Ibu akan bagikan link Google Form ke kalian, Ibu bagikan nanti. Nah, kemudian kalian kerjakan, ya, paham? Ya, Ibu bagikan sebentar. Ya, Ibu sudah bagikan linknya di grup WhatsApp. Kalian bisa buka linknya dan kemudian kalian kerjakan, ya Bu.
6 dari 10 soal. Nah, ada juga nih yang dapat 2 poin dari 10 soal. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, semoga pengetahuan kalian akan baik atau bertambah ya. Nah, jadi ini sebagai alat ibu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian berkaitan dengan materi kita hari ini seperti apa. Minggu lalu kita sudah belajar berkaitan dengan menganalisis, ya kan? Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, untuk hari ini kita akan membuat atau menulis sebuah teks ceramah. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan tampilkan sebuah tayangan. Kalian saksikan dengan baik. Pada materi pagi ini kita akan belajar mengenai sebuah teks ceramah. Nah, di teks ceramah ini kemarin sudah saya jelaskan mengenai struktur. Ada 3 struktur dalam teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Di pendahuluan ini ada 3 bagian penting. Yang pertama salam pembuka, yang kedua penghormatan, dan yang ketiga ucapan syukur. Pada salam pembuka, bagi yang beragama Islam dapat menggunakan pembukaan Assalamualaikum, ataupun yang lain agama Islam boleh menggunakan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian ada penghormatan. Di penghormatan ini ada 2. Yang pertama yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Prambon. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Prambon serta teman-teman yang berbahagia. Kemudian ada ucapan syukur. Ucapan syukur ini biasanya dalam sebuah teks ceramah mengenai puji syukur. Contohnya, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya, atau sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sub yang penting di dalam pendahuluan itu sendiri. Selanjutnya dalam isi. Pada isi ini mengenai topik atau masalah yang akan kalian bahas. Masalah apa yang akan sampai sampaikan, atau topik apa atau tema apa yang ingin sampai sampaikan dalam teks ceramah. Dan biasanya dalam teks ceramah misalnya, contoh kalian ingin menyampaikan mengenai adab berpakaian seorang muslim. Jadi kalian menjelaskan mengenai pengertian dari pakaian seorang muslim itu bagaimana, jenis-jenis pakaian yang layak untuk seorang muslim itu bagaimana, serta hadis yang sesuai untuk seorang muslim berpakaian itu bagaimana. Jadi sebelum kalian membuat sebuah teks ceramah, alangkah lebih baiknya kalian membuat kerangka terlebih dahulu, sehingga pembahasan kalian akan lebih terarah. Kemudian di penutup. Di penutup ini ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama kesimpulan, yang kedua permohonan maaf, dan yang ketiga penutup. Contoh kesimpulan ini berisi kesimpulan dari topik atau masalah yang kalian bahas. Bisa jadi di dalam kesimpulan ini berisi amanat dari materi yang kalian sampaikan atau dari masalah topik yang kalian bahas. Yang kedua, permohonan maaf. Contohnya, cukup sekian ceramah dari saya. Apabila kurang lebihnya atau terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para saudara semua, saya
menggunakan sebesar-besarnya. Cukup saya mohon maaf. Tanpa saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu lebih salah. Tapi tepatnya saya mohon maaf. Ya. Kemudian di penutup. Penutup berisi salam. Cukup sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh dijadikan sebuah penutup. Dari 3 sub ini dalam teks ceramah, pendahuluan, isi, dan penutup, sebelum membuat teks ceramah, kalian lebih baik menggunakan kerangka terlebih dahulu. Oke. Kemudian dari kerangka ini nanti yang mengarahkan sampean semua untuk menulis teks ceramah. Ya, dari tayangan yang sudah kalian saksikan tadi, apa yang kalian dapatkan dari tayangan tersebut? Cara menyusun teks ceramah. Jadi kalian lebih baik apa tadi membuat bagian kerangka teks ceramah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok nanti akan ibu bagikan LKPD. Nah, sekarang kalian bisa kumpul ke kelompok kalian masing-masing. Sudah kumpul dengan kelompoknya? Sudah. Nah, nanti ibu akan bagikan kalian LKPD, kemudian kalian kerjakan. Nah, perintah dari LKPD itu yang pertama, tentukanlah satu tema atau topik ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, buatlah teks ceramah berdasarkan topik atau tema yang telah dipilih dengan menggunakan struktur yang tepat. Jadi, nanti kalian pilih satu tema atau topik berkaitan dengan bidang pekerjaan. Setelah itu kalian buat ke dalam bentuk teks ceramah. Ya, kalian kerjakan di LKPD yang ibu bagikan. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, kalau sudah dapat semua LKPD-nya bisa kalian kerjakan secara kelompok. Ini kan tema atau topiknya kan tentang pekerjaan. Terus pekerjaannya kan kita berusaha aja. Benar. Terus judul yang bagus buat nama itu apa? Gimana kalau Ayu jadi wirausaha? Boleh. Tulis ya? Ya. Untuk yang pertama kan menentukan tema. Jadi untuk tema aku sudah punya ide untuk teks ceramah kita. Jadi temanya tuh tani sebagai profesi yang mulia. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, kalau semuanya sudah setuju, kita kan ada 5 orang. Jadi kita langsung ke bagian pembuatan teksnya. Yaitu strukturnya. Yang pertama pada bagian pembukaan itu kan kayak lebih gampang, itu Imus sendiri aja. Terus yang bagian isi itu kan agak lebih rumit, jadi 2 orang. Jadi Nia sama Rita. Terus yang terakhir di bagian penutup itu Ayu. Mana? Jadi langsung kita mulai pembuatan. Kelompok 2, topik apa yang kalian mau angkat? Apakah sudah kalian temukan atau sudah kalian pilih? Ya, sudah sampai mana pengerjaan proyeknya atau tugasnya? Oh, sudah menutup bagian kerangkanya ya, kerangkanya ya. Ya, lanjutkan lagi ya. Kelompok 4 sudah sampai mana pengerjaannya? Sampai bagian isi. Sudah bagian isi. Ya, bisa dilanjutkan lagi ya. Kelompok 5 sudah sampai mana pengerjaannya? Penulisan
Sekarang bagian apa? Struktur apa? Penutup. Oh ya, berarti sudah hampir selesai ya. Ya, selesaikan lagi ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai buat teksnya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai berarti kita presentasikan hasil yang sudah kalian buat. Ya. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. kelompok 2 gimana? Siap ya? Ya. Kalau gitu kelompok 2 dilanjutkan dengan kelompok 4. 4. Ya, setelah itu setelah kelompok 2 dilanjutkan dengan kelompok 4. Dan nanti kelompok yang lainnya memberikan tanggapan atau komentar dari hasil presentasi kelompok yang maju. Ya, kelompok 2 dipersilakan untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami yang beranggotakan 6 orang. Saya Nur Aini, Saya Nur Amelia Dianti. Saya Rita Sitali. Saya Gerindrawat. saya Elsa Ahmadita. Saya Sinta Melia. Pada bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Nur Amelia Hidayanti. Judul dari teks ceramah yang kami buat adalah Ayo Jadi Wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam atau nikmat Tuhan. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai jadi wirausaha yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh editor saya. Sukses adalah impian semua orang. Sukses bisa dicapai dengan 1000 cara. Tapi untuk bisa menjadi orang yang sukses, tentunya dibutuhkan kerja keras, doa dan juga strategi yang cerdas. Salah satu pintu menuju kesuksesan adalah dengan menjadi wirausaha. Usahalah hidup dengan langkah yang berani. Keputusan yang besar akan membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Apalagi di era yang serba canggih, kemajuan zaman dan teknologi menjadi pemicu bagi kita untuk memanfaatkannya sebagai peluang menghasilkan keuntungan. Generasi yang dekat dengan teknologi adalah sumber pasar yang harus bagi para wirausaha. Teknologi yang semakin canggih juga memudahkan Anda menciptakan peluang bisnis. Menjadi pengusaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini adalah kunci kesuksesan. Catatkanlah peluang usaha dari prosedur kita lingkungan sekitar Anda. Karena negeri ini butuh lebih banyak wirausahawan muda dibandingkan dengan karyawan. Menjadi wirausaha juga merupakan bentuk kecintaan pada tanah air. Dengan menjadi seorang wirausaha, kita bisa membuka kesempatan kerja bagi sesama, mengurangi pengangguran dan juga membantu pertumbuhan ekonomi negeri ini. Kita bisa menjadi bagian dari kemajuan negeri. Kita bisa menjadi salah satu bagian dari anak bangsa yang mengenaskan kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imam Ghazali. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau apresiasi dari kelompok lain, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengapresiasi teks ceramah
ceramah yang kalian buat sudah sangat bagus. Isi yang disampaikan sangat menginspirasi. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya akan kami jadikan sebagai motivasi agar kelompok kami bisa lebih baik lagi ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang anggotanya terdiri dari saya, yaitu Hamidah, saya Panema, saya Gayatri, saya Nia, saya Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teks ceramah yang berjudul Petani sebagai Profesi yang Mulia. Yang pertama, pembukaan akan dibacakan oleh Rifa Naima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat serta salam tetap kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingannya sampai saat ini kita masih berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Gayatri. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang kami hormati saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami berbagi kebaikan dengan menyampaikan ceramah singkat tentang petani sebagai profesi yang mulia. Profesi petani adalah sebuah pekerjaan yang mulia sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak akan hadir di hadapan kita nasi yang kita makan, buah yang kita makan kalau bukan jasa para petani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja mengajarkan umatnya berdagang, akan tetapi sektor pertanian bercocok tanam menjadi perhatian utama. Terbukti dari diaturnya dalam hukum pembagian sewa lahan, pembagian zakat bagi usaha pertanian, dan Allah menjadikan air buat digunakan manusia sebagai alat atau sumber dalam bercocok tanam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi ini mudah buat manusia, tergantung manusia memanfaatkan lahan untuk berusaha, baik di bidang perkebunan, pertanian, industri, dan lain-lainnya. Bagi petani, memanfaatkan lahan untuk pertanian buat bercocok tanam, dan hasil dari bercocok tanam adalah sebuah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Petani bekerja dari pagi sampai sore untuk bercocok tanam demi berlangsungnya ketahanan pangan buat kebutuhan dirinya, keluarganya, dan masyarakat luas umumnya. Jasa petani sungguh mulia karena sebagai pahlawan pangan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan sebagai irigasi bagi latar petani. Anugerah dari Sang Maha Kuasa buat bumi ini dan Sang Maha Kuasa buat bumi ini dan penghuninya. Bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat bumi yang hijau dan ditumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, dan bersyukur kita kepada para petani yang berjasa telah menanam dan menyediakan ketahanan pangan bagi kita semua. Sungguh melihat profesi petani sebuah amal bakti yang baik, karena bukan saja bagi dirinya, keluarganya, tetapi petani juga memikirkan keberlangsungan ketahanan pangan demi terpenuhnya kebutuhan pokok manusia, yakni beras. Beras hadir di tengah-tengah tidak serta merta kecuali
buah tangan demi petani. Kita doakan semoga para petani sehat dan terus mau berinovasi buat kemajuan lahan-lahan pertanian di negeri ini. Dalam Islam, profesi petani adalah sebuah pekerjaan mulia dan amat besar hajat banyak orang atau keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Demikian ceramah singkat tentang petani sebagai profesi yang mulia. Semoga bermanfaat dan berguna. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman atau kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau komentar? Saya dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan. Dan ceramah yang kalian buat sudah sangat bagus. Baik isi, judul sudah sangat jelas sehingga dapat dipahami dengan baik. Namun teks ceramah yang kalian buat menjadi terlalu panjang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan atau komentar kepada kelompok kami. Untuk kesalahan pada kelompok kami akan memperbaikinya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Yang terakhir sekarang kelompok 5 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang ceramah. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya, Sabri, saya Andini, saya Syukuran Farida, saya Jurana, saya Uti. Pertama-tama untuk bagian pembukaan akan dibacakan oleh Andini Ramadhani. Pekerjaan yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman benderang saat ini. Kehadiran yang saya hormat, izinkan saya menyampaikan ceramah yang sangat menyertai pekerjaan yang halal dalam Islam. Kita semua pasti berharap pekerjaan yang kita lakukan merupakan suatu ibadah. Maka berikut hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih jenis pekerjaan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dialah Maha memberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Al-Zariyat ayat 58. Jemputlah rezeki dengan cara yang halal. Pilih jenis pekerjaan yang halal seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Hadirin yang saya hormati, ayat di atas menerangkan hendaklah seorang muslim untuk makan dari yang halal. Jika dia memberi nafkah, maka harus dari penghasilan yang baik dan halal. Itu tidak bisa terwujud kecuali apabila pekerjaan yang dia pilih telah dibolehkan oleh Islam. Rezeki yang haram tidak akan membawa keberkahan, hanya akan membinasakan. Dari Hujrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kafir Hujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram. Neraka lebih berhak atau patut baginya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban Al-Hakim. Demikian ceramah singkat.
Demikian ceramah singkat dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat kami, jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, kami persilahkan. Saya dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 5. Teks ceramah yang kalian buat sudah baik, isinya dapat dipahami, namun teks ceramah yang dibuat terlalu singkat. Terima kasih atas tanggapannya. Kelompok kami akan memperbaiki kekurangan kami. Sekian presentasi kami pada hari ini. Aku berani kesalahan, tapi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok yang sudah maju. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, dari 3 kelompok yang maju, tadi sudah menampilkan atau menyampaikan teks ceramah yang mereka buat. Dari 3 kelompok, kelompok siapa yang paling baik teks ceramahnya? Kelompok 4. Terima bunga. Ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah memberikan teks ceramah atau membuat teks ceramah dengan sangat baik. Isi dan judul sangat jelas ya, walaupun tadi masih terlalu detail, jadi terlalu panjang. Nah, untuk kelompok lain bisa diperbaiki lagi nanti ya. Ya, Bu. Ya, karena diskusi kita sudah selesai, presentasi juga sudah tampil semua. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi pembelajaran atau pengalaman belajar kalian hari ini. Kan kalian tadi sudah menulis teks ceramah. Nah, Ibu mau tahu apa kesulitan yang kalian alami selama kalian membuat teks ceramah dan bagaimana sih cara kalian mengatasi kesulitan tersebut. Jadi nanti Ibu minta dari tiap kelompoknya untuk menyampaikan kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kelompok 4 Ibu minta Nia sebagai perwakilannya. Ya, Nia dari kelompok 4, kesulitan apa yang kalian alami dan bagaimana cara mengatasinya? Kesulitan kami dalam membuat teks ceramah adalah mencari tema, menyusun kalimat-kalimatnya supaya menjadi pas. Cara kami mengatasinya dengan diskusi kembali dan mencoba mengulanginya sampai. Ya, itu tadi kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya dari kelompok 4. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2, Regita. Kesulitan apa yang kelompok kalian alami dan bagaimana cara mengatasinya? Kesulitan yang dialami kelompok kami yaitu pertama menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Yang kedua menyusun kalimatnya. Yang ketiga menentukan struktur agar menjadi teks ceramah yang teratur. Yang terakhir menentukan isi topik yang akan dibahas. Untuk menyelesaikan kesulitan yang kami alami, yaitu untuk menentukan topik atau temanya, kami berdiskusi bersama-sama antara anggota kelompok. Untuk menyusun strukturnya, kami mencari bahan ajar untuk menyusun strukturnya. Untuk menentukan isi, kami mencari informasi di internet untuk menentukan isi. Ya, itu tadi kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya dari kelompok 2. Sekarang Ibu mau tanya dari kelompok 5. Ya, Cinta, perwakilan dari kelompok 5, kesulitan apa yang kalian hadapi dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Kesulitan kami adalah dalam menyusun kalimat agar terlihat bagus dalam pencarian tema. Cara kami mengatasinya adalah dengan cara berdiskusi dengan teman agar menyusun teks bagus. Sekarang masuk ke dalam penyimpulan kegiatan. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta untuk menyimpulkan, Mitna. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kami belajar membuat atau menulis sebuah
teks ceramah dengan menggunakan struktur teks dengan tepat. Ya, terima kasih Ridna sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah belajar berkaitan dengan membuat atau menulis teks ceramah. Materinya juga sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau mengetahui sampai mana pemahaman kalian pada hari ini. Ya, Ibu akan berikan soal post-teks ya untuk mengetahui kemampuan berpikir kalian pada hari ini. Nah, Ibu bagikan linknya di grup WA, kalian buka dan kalian kerjakan. Ibu bagikan sekarang. Ya, sudah Ibu bagikan linknya, silakan dibuka dan kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah dikirim jawabannya? Ya, sekarang kita periksa bagaimana jawaban dari kalian. Apakah ada peningkatan dari pretest tadi ke soal yang post-test? Ya, nilainya hampir rata-rata sempurna. Ada yang 9, 8, 7. Nggak ada lagi yang di bawah 7. Paling rendah 7. Ya, 9 didapat oleh Cinta, Jason dan juga Nia. Ya. Jadi untuk yang lain kita bisa lagi belajar di rumah. Bahan ajar yang kalian terima, yang sudah Ibu bagikan, bahan ajarnya bisa kalian baca kembali di rumah, ya. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tadi sudah menyampaikan beberapa pengalaman belajar kalian dan juga kalian sudah mengerjakan soal post-test dan juga sudah menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Pembelajaran kita berkaitan dengan materi ceramah sudah selesai. Minggu depan kita akan dengan materi yang baru, ya. Bahan ajar akan Ibu bagikan nanti. Mungkin cukup itu pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.